Halo semua, kembali lagi di HK On Air. Dengan saya Naifah Bimagasari. Halo, dengan saya Arsy Juladha. Sore kali ini kita akan membahas salah satu tempat pariwisata yang ada di Tanjung Pinang. Dan ini merupakan tempat yang sangat-sangat luar biasa ya Mas Arsy. Bukan luar biasa lagi, Nay. Kita akan bahas ikon wisata yang unik dan menarik nih untuk dibahas. Karena Kota Tanjung Pinang sendiri kan kita ketahui punya berbagai sudut pandang yang budaya, historis tersendirinya, yang membuat orang itu tertarik ketika berkunjung ke kota kita tercinta. Nah, sore kali ini kita akan membahas salah satu vihara, yakni vihara. Apal kita Pahara? Ya. Nah, dari namanya aja juga sudah lumayan belibet nih, makanya Bukan saya belibet lagi, Nay. Sudah sampai susah nyebutnya gitu ya kan? Iya. Harus berkali-kali gitu. Kita memang harus belajar berkali-kali ya untuk penyebutan nama vihara ini sendiri. Nah, dari nama yang berlibet ini itu menyimpan banyak banget sejarah, ya kan? Nilai-nilai budaya. Nah, dan sore kali ini kita akan membahas soal vihara ini, Mas Afi. Benar sekali, Nay. Tentunya kalau kita bahas vihara ini kan butuh waktu yang lama. Tetapi kan kita akan membahasnya dari segi-segi yang paling menarik dari vihara tersebut. Baiklah, kita langsung saja mulai. Vihara ini terletak di kilometer 14, Kelurahan Air Raja, Tanjung Pinang nih, teman-teman. Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Ibu kotanya Provinsi Kepulauan Riau nih, Kota Tanjung Pinang. Nah, iya benar sekali. Selain ada vihara, ada masjid Pulau Penyengat, dan lain-lain tentunya, Nay. Dan ribuan kedai kopi tentunya kan. Nah, iya benar sekali. Kalau kita bahas Tanjung Pinang itu kan paling ya sedikit-sedikit kedai kopi gitu ya kan. Iya. Tapi kita orang-orang lain pun lupa bahas wisata yang menarik di Tanjung Pinang. Jadi nih, siapa sih yang mendirikan vihara terbesar ini? Nah, vihara ini tuh digagas oleh Yang Arya Biksu Seng Chong Seng. Namanya lumayan agak ribet Agak juga panjang. nih. Iya. Nah, seorang biksu asal Singapura yang telah mengambil lebih dari 30 tahun di Tanjung Pinang. Dan kalau kita bicara biksu tadi, itu kan sangat panjang perjalanannya. Iya, betul. Mengapa ia memilih kota Tanjung Pinang gitu dibanding kabupaten kota lain? Nah, ceritanya itu lumayan panjang nih, Mas Ati. Nah, cuman itu tuh bermula dari Kelenteng Tien Ho Kong. Nah, itu terletak di Jalan Merdeka. Nah, vihara tersebut itu vihara tertua di Tanjung Pinang. Nah, dibangun sekitar tahun 1857 silam oleh etnis Hokkien. Nah, Seng Chong ini melihat umat Buddha yang terus bertambah, tetapi tempatnya terlalu sempit atau tidak mencukupi lagi. Jadi karena Sekcong melihat umat Buddha pun bertambah, jadi fasilitas yang disediakan tidak memadai tempat ibadahnya. Jadi ya berinisiatif nih, Nay, membangun tempat baru yang lebih besar. Nah, iya betul sekali Mas Arti. Nah, ia mengumpulkan para pemuka agama membentuk yayasan Maitri Paramita. Nah, dan langsung membangun vihara di lahan seluas 10 hektar, Mas Arti. Wah, besar banget ya? Nah, iya benar sekali. Luas banget kalau 10 hektar. Nah, gedung ini tuh diresmikan pada tahun 2009 oleh Kementerian Agama, Mas Arti. Dan klaim yang mengatakan vihara ini terbesar, itu bukan klaim yang sembarangan, Nay. Ini adalah di laman resmi Kementerian Agama. Pada 2009 diresmikan. Oke, berarti memang vihara ini vihara paling terbesar ke Asia Tenggara ya, Mas? Benar sekali, Nay. Dan kami saat liputan kemarin, jurnalis hariancapital.com, kami butuh waktu 2 bulan, sekitar bulan September hingga Oktober tahun 2025. Wow, panjang ya? Panjang banget perjalanannya, Nay, dan cukup menguras tenaga. Tapi ketika sampai di sana dan kami pulang, cukup ya membuat kami terpukau karena banyak sekali yang nggak biasanya kita kunjungi gitu ya kan, dari patung pagodanya, dari bahan-bahannya dan cerita sejarahnya tentu membuat kita ingin datang lagi ke sana. Nah, apa sih yang membuat pengunjung terpukau saat pertama masuk? Nah, yang paling ikonik di vihara ini tuh ada patung Dewi Kuan Yin, itu berada di dalam bangunannya nih Mas Arti. Patung ini itu tingginya sekitar 16,8 meter. Itu terbuat dari tembaga yang beratnya 40 ton dan dilapisi 22 karat loh. Udah dibuat dari tembaga, dilapisi emas pula gitu. Selain mewahnya, tetapi punya nilai tersendiri tentunya pastinya. Benar. Nah, apa itu nilainya? Di balik emas ini itu selain mudah dibersihkan, kepercayaan Buddha ini melambangkan warna emas ini adalah membawa berkah. Nah, makanya emas ini dipilih, Mas Arti. Emas ini membawa berkah? Iya. Oh, bagi umat Buddha? Benar sekali. Luar biasa, Nay. Selain kemewahannya, memang ada nilai-nilai agamanya di situ, Nay.
Nah, materialnya sendiri itu dikirim langsung dari Tiongkok. Dan kabarnya mendapat rekor muri wihara tersebut nih. Ya, benar sekali Mas Arti. Hmm. Nah, ada 2 piagam muri. Yang pertama itu pagoda tertinggi tahun 2023. Dan yang kedua itu pagoda dengan ornamen keramik Buddha terbanyak. Itu sekitar 20.708 keping keramik dari lantai 1 hingga lantai 9. Wow, lantai 1 hingga lantai 9 Iya, nah. betul. Itu kalau kita naik kemarin kan membuat dada kita berdebar-debar serta kaki kita lumayan pegel gitu. Oh iya benar, 9 lantai tuh. 9 lantai. Tapi kita kan nggak bosen gitu liatnya. Ada keunikan tersendiri dari vihara tersebut ya kan. Terbuat dari keramik gitu kan. Dilapisi emas lagi. Iya, betul. Luar biasa nah. Nah, dari lantai 1 dan lantai 9 ini tuh masing-masing punya cerita nih, Mas Arti. Ceritanya gimana? Punya keunikan tersendiri. Nah, di lantai 1 itu ada 3 patung utama, di lantai 2 itu hanya dibuka 3 kali setahun. Nah, itu tuh untuk sembahyang aja, Mas Arti. Oh, sembahyang di bawah langit itu. Nah, iya benar. Nah, di lantai 6 itu menyimpan relik rambut Buddha. Sakayumi. Sakayumi. Dan di lantai 7 itu ada kitab suci Tripitaka, dan di lantai 9 itu perlu kartu khusus untuk masuk ke sana karena tidak ada dinding di ketinggian 60 meter. Oh, jadi terbuka gitu nah? Iya, tanpa dinding. Makanya memang kita harus punya kartu khusus ya karena memang tidak ada dindingnya, cukup berbahaya juga. Cuman itu tadi itu keunikannya, ya kan? Nah, benar sekali Nay. Kalau kita bicara tadi dari lantai 1 hingga lantai 9 dan terbuat apa vihara tersebut, kalau kita selain kemegahannya itu, vihara ini juga dikenal sebagai simbol toleransi bagi umat di Kota Tanjung. Gimana nih, Nay, ceritanya kok bisa melambangkan simbol toleransi? Nah, ceritanya itu Ketua Ikatan Tionghoa Muda (KMT) menegaskan keharmonisan masyarakat Melayu dan Tionghoa di Tanjung Pinang sudah berakar dari ratusan tahun yang lalu. Nah, di Pulau Senggarang, Mas Sakti tahu dong Pulau Senggarang ya. Nah, di situ juga ada vihara nih Mas Sakti. Nah, itu tuh juga cukup berumur, sekitar 300 tahun lebih itu berumur viharanya. Nah, itu tuh tanpa kita sadari ternyata vihara itu tuh berhadapan langsung dengan masjid Raya Penyengat. Benar sekali, Nay. Apalagi ketika sampai di sana, vihara Senggarang, kita kan bisa melihat langsung tuh Pulau Penyengat. Iya, benar. Dan transportasi yang kita gunakan bisa melalui Pompong dari Pelabuhan Senggarang maupun Pelabuhan Tri Bintang Pura, Pelantar, Pulau Penyengat. Benar sekali. Nah, kita kembali lagi nih ke vihara Avalokiteshvara Swaragraha, Nay. Selain ada kemegahannya, selain ada nilai toleransinya, ada nilai apa lagi sih, Nay, yang berada di vihara tersebut? Dengar-dengar kan kalau kita baca dari tulisan hariankepri.com di teras.id, ini kan vihara tersebut punya nilai sosial juga, kata yayasannya, berupa penyediaan panti jompo untuk lansia, serta mereka sering membagikan sembako kabarnya. Nah, memang benar. Nah, mereka nih bisa termasuk dibilang rutin membagi sembako sebanyak 500 paket sembako. Wah, luar biasa nih, 500 paket sembako Iya, betul. dalam setahun. Per kegiatan. Selain mereka rutin membagikan 500 paket sembako untuk per kegiatan mereka untuk warga-warga yang memang kurang mampu, mereka juga sedang membangun sekolah nih dari sekolah dasar hingga SMA, Mas Asti. Benar sekali, Nay. Mereka selain punya segi sosialnya, mereka juga tidak melupakan pendidikan karena mereka sebagai tempat ibadahnya umat Buddha, mereka membentuk karakter dan akhlak dari situ. Iya, betul sekali Mbak Arti. Kerukunan masyarakat Kota Tanjung Pinang, Nay. Ini kan kaya akan toleransi tentunya. Kita melihat ada masjid di Pulau Penyengat yang berhadapan langsung dengan vihara Senggarang. Tentunya kita tidak melupakan suatu keunikan yang dipunyai oleh Kota Tanjung Pinang. Contohnya vihara terbesar tersebut. Kalau kita mau ke sana, aksesnya melalui apa sih, Nih? Nah, banyak sekali Mas Asih akses yang bisa kita ambil atau kita lalui. Bisa melalui darat, bisa melalui udara, bisa melalui laut. Untuk kamu warga Batam yang ingin pergi ke Kota Tanjung Pinang, kalian bisa mengakses melalui transportasi laut ataupun darat, Mas Asih. Menggunakan kapal feri tentunya, Nih. Iya. Yang setiap 1 jam ada terus kapalnya. Kalau dari pelabuhan tuh gimana, nih? Kalau dari pelabuhan, teman-teman yang dari pelabuhan Batam ya, ataupun Singapura ataupun Malaysia. Wah, berarti ada juga turis mancanegara. Ada dong, banyak. Karena ini juga salah satu pusat pariwisata di Tanjung Pinang, Mas Asti. Oh, berarti potensi wisata bagi Kota Tanjung Pinang ini sangat punya daya tarik tersendiri. Iya, karena wisatawan luar negara Indonesia pun ikut hadir di sini. Nah, iya, betul sekali. Nah,
Untuk Itu kalau dari Malaysia dan Singapura gimana nih? Nah, untuk kamu yang warga Singapura ataupun Malaysia ataupun Batam, kalian bisa melalui setelah sampai di pelabuhan Sri Bintangpura, kalian bisa mengakses lewat taksi nih, taksi online untuk datang ke vihara, untuk datang berkunjung ke vihara. Selain taksi online, di pelabuhan juga ada transportasi taksi yang konvensional, Nay. Iya, betul. Jadi kalian tinggal bilang saja mau ke vihara terbesar se-Asia Tenggara, yaitu vihara Avalokiteshvara Graha. Kalian bakal nyampe tuh. Dan selain menggunakan transportasi laut, pengunjung bisa juga melalui transportasi udara, melalui bandara Raja Haji Fisabilillah. Nah, iya, dan setelah kalian sudah berada di bandara, kalian juga bisa mengakses transportasi umum ataupun transportasi taksi. Taksi online. Nah, itu tinggal sebut aja nih, kalian mau kemana? Mau kemana tuh? Mau ke vihara terbesar se Asia Tenggara tentunya. Benar sekali, nah. Tentunya kalau melalui bandara lebih dekat ya ke vihara tersebut. Ya, betul. Karena vihara tersebut kan berbatasan nih dengan Kabupaten Bintan. Benar. Namun Kota Tanjung Pinang memiliki keunikan tersendiri. Iya. Untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dan masyarakat Kepulauan Riau, kalau kalian ingin nongkrong-nongkrong cantik setelah dari vihara, mau makan dan minum, langsung aja kalian cari kopi. Ini berlokasi di kilometer 8, 8 Jalan Aisyah Sulaiman, tepatnya di samping Neo Supermarket. Benar sekali. Nggak jauh nih dari Mall TCC, Nay. Nah, iya benar sekali. Jadi kalau dari mall pun bisa juga mampir ke sini dulu, sambil ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong cantik. Sekali, ya. Apalagi anak muda ya kan. Benar. Selain kalian nongkrong-nongkrong, kalian juga bisa berkunjung nih ke tempat wisata Tanjung Pinang. Tempat wisata kalian bisa juga belajar, kalian juga bisa berfoto-foto di sana tentunya untuk kebutuhan upload story Instagram. Benar. Dan sembari nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi cantik, makan-makan cantik di Cafe Cherry ini, kalian juga mungkin bisa mengakses laman kita. Laman teras.id dan klik aja hariankepri.com. Nah, di situ tentunya kalian jangan lupa subscribe nih channel YouTube kami, follow Instagram kami, follow Facebook kami. Tentunya jangan lupa selalu membaca Harian Kepri setiap harinya. Karena kami menyajikan berita yang eksklusif dan tentu yang menarik bagi para pembaca. Nah, mungkin segini saja pembahasan di sore hari ini terkait saat bersejarah. Tentunya kita akan berjumpa di segmen selanjutnya yang membahas lebih kaya lagi manfaat dan lebih menarik lagi tentunya tontonan kita selanjutnya. Tidak hanya tempat pariwisata, mungkin bisa naik kuliner ataupun pemerintahan, isu-isu pemerintahan yang ada. Atau isu-isu yang sensitif. Gitu. Ya, benar sekali. Pantengin terus channel YouTube-nya Harian Kepri, jangan lupa follow Instagram-nya, follow Facebook-nya, TikTok-nya, serta jangan lupa baca beritanya tiap hari. Karena kami selalu menyajikan berita yang menarik bagi pembaca. Saya Arsi Zulatha, pamit undur diri. Dan saya Niko Mandasari, pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.